gue karena minggu lalu telat banget ya, hari Sabtu baru tayang kan. Gue baru sadar kalau udah harus bikin podcast lagi pas kemarin hari Rabu. Kayak gue ngeliat, ya kan, seperti biasa tidak tidak inget dengan tanggal dan hari, terus ngeliat di HP kok udah Wednesday aja ya, karena kemarin Sabtu jadi terasa deket banget tuh. Minggu, Senin, Selasa, Rabu udah Kamis lagi. Terus udah niat mau bikin, aduh, tanda, udah niat mau bikin, biasa ada aja yang menunda. Kamis kemarin nggak bisa bikin, tadinya mau bikin kan, terus nggak jadi. Sekarang udah hari Jumat sore lagi. Jadi ini baru direkam Jumat sore. Ya, mungkin tayangnya nanti agak malam. Ya beginilah hidup. Yang penting dibikin. Dan biasanya kan gue walaupun emang kalau bikin podcast nggak pernah pakai skrip ya. Paling enggak, tapi biasanya gue ada yang gue catat-catat tuh dalam seminggu, apa yang menarik, apa yang bisa diomongin gitu, apa yang gue resahkan atau apa gitu. Minggu ini nggak ada yang gue catat sama sekali apapun. Tahu-tahu udah Rabu aja kemarin. Oh, cepat sekali ya. Padahal gue udah mikir kemarin Rabu kan, jangan telat lagi deh biar nggak kerasa cepet. Sekarang udah Jumat. Ya udahlah ya. Bagaimana keadaan sehari-harinya? Sudah mulai new normal kah? Freaking new normal. For the sake of economy, not your health. Ini bukan masalah lu, ini bukan masalah kesehatan lu dan keluarga lu. Ingat ya, ini bukan masalah lu, kamu, anda yang mendengarkan, bukan masalah kesehatanmu, tapi ini masalah perekonomian negara, oke? They don't give a fuck about our health. Semua dibuka, semua dibilang disuruh normal karena for the sake of economy, oke? Jadi jangan senang dulu. Jangan mengira sudah berakhir pandemi atau akan berakhir. Sepertinya belum. Sepertinya juga tidak dalam waktu dekat. Nggak tahu sih. Ya kita optimis aja lah sebagai manusia. Hanya bisa beroptimis. Tidak tahu apakah akan berakhir atau masih lama. Pusing ya lihat orang kayaknya sekarang. Kayaknya juga nggak segitunya kok. Gue dengar orang yang bolak-balik Bandung ada santai aja dari Jakarta. Dibilang polisi yang muter-muterin nyuruh muter-muter tuh kalau ada media doang. Kalau ada media yang lagi ngeliput ya suruh puter balik. Kalau enggak mah ya udah. Tapi emang secara logika ya pikir aja, ada ribuan mobil setiap harinya lewat tol Jakarta Cikampek. Mau keluar Jakarta masa mau setiap hari dijagain? Sayang banget SDM polisi, yang mending untuk ngelakuin hal yang lain kan, daripada setiap hari butuh berapa personil untuk menjaga jalan tol dari ribuan mobil per harinya pasti dong yang lewat situ, terus dijagain, jangan lewat. Aduh, kayaknya enggak deh. Ya nggak tahu lah. Untuk yang masih bekerja, terutama yang nakes yang di rumah sakit ya, banyak berdoa aja lah. Kami doakan dari sinilah, dari rumah. Pusing gue juga syuting film. Gue juga udah cerita ya minggu lalu ya, syuting film gue akan segera mulai lagi, tapi nggak tahu sih dengan segala protokol yang ada. Semoga aman lah. Gue juga pengen cepet beres project ini yang Asyap Man yang sama Ata, karena biar waktunya jelas gitu. Kalau sekarang kan gue masih ada utang lah, ibaratnya gue masih ada utang kerjaan sekitar 12 hari lagi, 13 hari syuting lagi yang belum selesai gitu. Gue pengen cepet itu kelar juga, karena biar gue bisa untuk kedepannya gue bisa lebih memastikan tanggal gitu. Kalau sekarang kan gue masih ada yang belum nih, jadi kayak mau masukin tanggal mau apa jadi ragu-ragu. Begitu ceritanya. Ini udah mau mulai akhir Juni ini.
Ntar lagi lah, minggu depan udah mau mulai syuting lagi. Pusing. Tahu gue bahas apaan ya? Nggak nyatet apa gue beneran. Terus lihat berita soal yang kasus Novel Baswedan, kayak selalu ekspresi yang tepat untuk Indonesia, untuk warganya, untuk orang-orangnya, mau nggak usah warga sipil ya, semua lah, untuk warganya, untuk negaranya, untuk governmentnya, segala macam. Tetap yang paling pas adalah disappointed but not surprised. Not surprise, itulah yang paling tepat untuk menggambarkan apapun yang terjadi di Indonesia. Covid belum turun tapi udah dibuka apa-apa, mall segala macam udah mau dibuka. Disappointed but not surprised. Kasus Novel Baswedan udah 3 tahun kabur orangnya, terus ternyata hanya divonis 1 tahun, padahal pelakunya polisi juga. Pelakunya polisi loh, dari instansi. Terus hanya dihukum 1 tahun, terus dibilang nggak sengaja kena muka karena niatnya kena badan. Disappointed but not surprised. Dari semua kayak, ya beginilah, tidak pernah kan. Sekali lagi, apakah pernah Anda mendengar, melihat, atau merasakan suatu keputusan dari pemerintah dan Anda berpikir, wow, ini bagus sekali keputusannya, sangat aku dukung, sangat aku tunggu-tunggu langkah ini? Tidak pernah kan, atau jarang sekali? Negara lu tuh begini. Tapi emang kalau soal yang ekonomi ini emang serba salah semua sih. Pelit sih, nggak mau ngeluarin duit buat warganya. Asli lah semua. Kalau disuruh di rumah aja tapi dijamin semua, paling gak dibantu, mau kita mah. Nggak akan ada yang keluar rumah, gue jamin. Keluar rumah kan karena pengen duit, pengen kerja gitu. Terpaksa gitu pengen kerja. Kalau disuruh di rumah, pengen di rumah, semua orang juga pengen nggak kemana-mana. Jikalau bisa, gue juga kalau bisa nih di rumah mulu, gue juga udah senang ini di rumah, tapi nggak ada duitnya lama-lama. Kalau nggak belanja online mulu, sekarang gue lagi demen modif Hot Wheels. Belanjanya udah stop sih, sekarang lagi ngerakit-ngerakitnya aja nih yang lagi menyita banyak waktu setiap harinya. Cuma ya tetap aja, ini kan hobi, tidak ada duitnya. Orang-orang yang udah di rumah ngulik masak, ngulik bikin apa ya, kalau nggak dijamin penghasilannya, nggak dijamin kesehatannya, gimana? Pusing gak sih lo? Karena semakin kesini nih, semakin bola liar nih Covid nih, semakin bola liar. Yang segi orang positif ya lah ya, makin banyak atau apa tuh, udah ada yang sempat 1000 sehari kan. Bisa jadi itu kan positif ya, bisa jadi mungkin karena tesnya semakin banyak, jadi semakin banyak yang orang ketahuan. Kan emang dibilang gitu kan, kalau misalnya tesnya udah masif, jadinya jangan kaget kalau harga lagi, kalau jumlah yang positif akan naik. Tapi ini kan nggak tahu nih, kayak 1000 positif tiba-tiba. Gue aja belum pernah tes sampai sekarang. Tapi kayaknya minggu depan gue ada tes Covid sih, karena untuk yang mau syuting. Terus bola liarnya adalah, tadi gue pengen ngomong apa ya? Oh, ininya sih, konspirasinya tuh semakin, takutnya jadi semakin parah juga ini orang-orang. Konspirasi segala macam itu semakin menjadi liar gitu. Nggak cuma di lower class, di upper class pun banyak, yang middle class lah, banyak yang kemakan gitu. Ada yang bilang, ini pemerintah doang kok kayaknya, dah politik nih. Kemarin katanya ada yang meninggal tapi dipaksa Covid dibayar ininya gara-gara. Wah, gue kalau ketemu orang yang ngomong gitu, gue iyain aja sih, malas. Nggak perlu, percuma juga lu debat gitu, lu iyain aja lah dulu lah, biar cepet selesai aja gitu, daripada dia mengeluarkan konspirasi makin parahnya kita puyeng dengarnya, rariweuh, nggak membuat. Kan sekali lagi gue bilang, terserah lo mau percaya yang mana, tapi ya nggak usah terlalu memaksakan juga. Kayak kan gak bikin lu jadi lebih hebat juga gitu dengan lu, wah enggak lah, ini mau cuma konspirasi pemerintah aja ini. Wah yang meninggal, gue sempat bilang itu soalnya
ke salah satu orang yang gue ngobrol, tapi kan ada yang meninggal beneran gitu. Wah, katanya kemarin ada tuh yang meninggal, tapi dipaksa ditulisnya COVID biar ini untuk media bla 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 bla. Oh iya, gue iya aja dah. Sekali lagi kalau mau debat ngapain juga gitu, buang-buang waktu lu juga, jadi ya udah aja lah. Iya deh, bener, ini memang akal-akalan media lah. Semoga keluarganya nggak kepada kena konspirasi itu. Kalau yang getol menyuarakan konspirasi itu terus ternyata keluarganya amit-amit gitu sih ya. Tapi misalkan ada keluarganya, orang terdekatnya lah yang kena dan meninggal, dia bakal ngomong apa ya? Apa dia bakal ngomong, wah nih keluarga gue dibunuh oleh konspirasi pemerintah gitu, atau apa gitu, apa yang bakal diomongin ya kalau ada keluarganya yang kena? Bingung. Apa ya, bahas apa lagi ya? Kadang lu suka bingung gak sih sebenarnya di dunia ini nih, yang punya duit tuh siapa? Yang punya duit tuh siapa sih, lu kebayang gak? Kayak misalkan gini nih maksudnya misalkan kayak gue ambil contoh bingung, gue misalnya gue kerja sama Indosiar, ngisi acara di Indosiar bayar gue kan sebagai talent, dibayar per episode gue bisa dibayar Indosiar sebagai sebuah perusahaan TV ya gitu, dia bisa bayar gue, bisa bayar talent. Duitnya datang dari mana? Datang dari iklan yang masuk ke TV-nya, banyak. Slot iklan tuh kan mahal banget loh. Slot iklan tuh bisa MM-an tuh, duit berkeliaran dunia periklanan tuh. Masang iklan di TV cuma 15 detik, apalagi kalau 30 detik, wow, apalagi yang dulu sempet kan tuh ada zamannya iklan-iklan rokok tuh bisa udah kayak film pendek ya nggak? Bisa 5 menit kali, 3 menit iklan rokok di TV kita. Iklan tuh kan miliaran, dan itulah TV dapat duitnya dari situ. Oke. Berarti TV duitnya dari situ, dari iklan. Iklannya itu adalah dari brand. Entah brand rokok, entah brand minuman, entah brand apapun lah. Yang iklanin sering apa ya? Extra Joss gitu. Extra Joss sering, tolak angin, sudah muncul gitu sering kan ngiklanin tuh kalau di Indosiar tuh gue. Cimori iklannya tuh gitu. Mereka punya uang banyak banget. Ya kan kalau TV bisa ngebayar Soimah, Raffi Ahmad kan mahal-mahal tuh mereka. Berarti kan uangnya banyak dari brand, dari iklan. Sebuah brand bisa punya uang banyak dari mana? Dari kita juga sebenarnya, ya nggak? Kita beli produknya, kita sebagai rakyat beli produknya gitu. Misalnya kita beli tolak angin, karena kan setahu gue nih, salah satu pengeluaran terbesar sebuah perusahaan itu kan di marketing, di iklan, di advertising itu bisa gede-gedean. Bisa film juga gitu, kalau mau ngerilis film biaya promosinya tuh bisa setengah biaya produksi sendiri kali, karena biasanya promosi yang paling edan gitu duitnya. Termasuk di brand juga kan untuk dia bikin iklan. Berarti pengeluaran ber-MM itu kan berarti sebanding dengan pemasukannya, ya nggak? Pemasukannya berarti datang dari kita juga ya, dari kita orang yang beli barangnya. Kita dapat duitnya, gue dapat duitnya dari Indosiar. Jadi uang tuh dari mana sebenarnya yang punya ya? Suka bingung gue, suka mikirin gitu. Terus kadang sebuah brand ada pemilik modal, ada yang ngisi sahamnya, itu ada investornya. Kadang kita sebagai orang pun bisa beli sahamnya. Kalau dia perusahaan terbuka gitu kan, bisa beli lembar-lembar sahamnya. Berarti kan uangnya
dari kita juga. Gimana ya? Bingung, gue suka bingung. Kadang-kadang kepikiran gitu nih, sebenarnya di dunia ini yang punya duit tuh siapa sih gitu. Atau nggak startup deh. Kadang kan orang bikin startup banyak tujuannya. Ada yang tujuannya hanya untuk dapat investor terus udah dilepas. Ada apa sih istilah-istilahnya tuh? Ada yang hanya untuk bisa exit ya istilahnya. Apa sih itu kalau udah memenuhi apa dia udah lepas bikin startup baru. Ada orang yang kerja gitu bikin startup sungguh sampai udah oke, sampai masuk ke investor, duit udah ada, udah dilepas atau dikasih ke investornya biar dia yang ngurusin atau apa, yang penting dia udah dapat duitnya. Ada yang gitu-gitu kan. Investor itu siapa? Investornya kadang kan kayak kita pernah dengar ada kayak Kaskus kan udah jadi grupnya Jarum kalau nggak salah. Itu tuh satu grup sama Blibli.com. Berarti yang punya duitnya Jarum. Jarum itu produk rokok. Rokok duitnya dari orang yang beli. Berarti duitnya dari kita juga. Terus gue denger dengan tujuannya sebuah venture capital bukan sih kalau nggak salah ya kan, yang suka ngasih duit tuh. Sebuah misalnya kayak Jarum aja, Jarum tujuan dia beli Kaskus, beli ya pokoknya dengan punya beli perusahaan itu, punya saham di situ, menaikkan juga harga saham dia di harga saham Jarum kalau nggak salah gitu ya. Gue nih sotoy aja lah, inget ya gue jarang baca orangnya, gue paling tahu dari sumber-sumber ya, kalau nggak dari internet, dari obrolan orang yang ngerti gitu, kurang lebih kayak gitu yang pernah gue dengar. Jadi kalau salah ya maklumin aja lah, namanya juga bukan ekspertis gue, lu tai-taiin aja, nggak usah didengerin intinya ya nggak. Emang gue sotoy kok, selama semua podcast ini sotoy, semua gue cara jawab email sotoy, jadi kalau lu percaya siapa suruh. Kalau nggak salah dengan Jarum membeli perusahaan-perusahaan itu, valuasi dia pun naik juga, harga saham dia jadi ikut naik. Berarti harga saham itu naik di mana? Di bursa kali ya, gue nggak ngerti, di bursa efek kali atau apa gitu. Naik di situ gitu. Karena kan kadang gue waktu itu mikir kan, ini tuh gue ngobrol sama teman gue yang cukup ngerti soal dunia per startupan. Kayak ngapain sih perusahaan gede beli lagi. Ya untuk naikin perusahaan dia juga nantinya gitu. Value perusahaan dia jadi naik juga karena dia punya perusahaan A, dia ngedanain ini B, punya saham di ini, sehingga saham dia naik juga. Terus kayak gitu nanti yang beli sahamnya yang bisa terbuka dijual lembar-lembar, yang beli siapa? Kita juga. Berarti sebenarnya uangnya tuh ada di siapa gitu yang jadi gue suka mikir tuh, paham gak sih omongan gue dari tadi? Yang punya uang tuh siapa sebenarnya gitu? Apa gue? Enggak, gue dapat dari yang hire gue kerja gitu. Ya kadang kan misalnya kayak influencer atau apa, dia bikin konten yang bagus, bikin konten apapun, video, foto yang bagus-bagus, sehingga suatu saat ada brand yang melirik dia. Wah, nih orang produknya engagementnya atau persona dia di sosial media oke nih, cocok dengan brand gue. Misalnya dia brand sosis so nice gitu, cocok dengan produk gue nih, gue sponsorin dia dengan gue kasih produk, dengan gue bayar untuk berpromosi. Dia dapat duit dari brand, berarti emang brand yang punya duit. Brand punya duit dari orang yang beli, yaitu kita juga. Pusing. Siapa sebenarnya jadi yang punya uang di dunia ini? Orang terkaya sekarang siapa? Amazon. Jeff Bezos. Amazon dari pengguna, dari ya kan yang gue dengar juga kayak venture capital nih ngasih duit ke semua lah, Tokopedia apalah yang gede-gede, yang udah pada unicorn, dekakorn nih, Grab, yang gede-gede lah, apa sih, Gojek gitu kan, Tokped, Bukalapak. Mereka pada bisa bikin kantor bagus-bagus, hire banyak orang. Tapi katanya sebenarnya nggak untung secara profit. Mereka sebenarnya katanya nggak untung. Gue nggak ngerti ya. Gue juga bingung waktu dijelasin sama temen gue, kayak karena mereka dapat duitnya dari si venture capital itu. Mungkin baru untungnya 5 tahun kemudian atau bahkan 10 tahun kemudian baru merasakan keuntungan dari orang-orang yang make gitu.
Terus gue kayak nggak masuk gitu di otak gue, hah? Terus kagak untung gitu. Jadi mereka hidup dari, ya itu makanya ada istilah bakar duit ya nggak. Startup tuh kerjaannya bakar duit ya, dengan Gojek ngasih promo. Ya Zalora itu kan suka ada promo-promo nih, kok promo-promo mulu ya. Apalagi dulu awal-awal Gojek kan promo mulu kan. OVO, Dana. Kalau lu perhatiin sekarang Dana udah jarang banget iklannya ya. Iklan promo-promo Dana udah jarang, kayaknya udah nggak ada lagi duit yang dibakar. Istilahnya bakar duit kan, karena lu dapet nih duit sekian juta dolar dari investor, ya udah gua apain aja terserah lah, gua kasih promo, yang penting uh, pengguna banyak, karena sekarang nominalnya adalah big data ya nggak, data lu yang diperjualbelikan kan, data kita yang diperjualbelikan sama mereka itu. Karena yang dicari, ini obrolan gue nih mungkin sama temen gue nih udah agak lama nih, 3-4 tahun lalu nih gue baru kebuka mata gue soal startup, soal kayak gini. Oh berarti mereka nih kagak untung. Terus gue kayak kaget gitu, kok bisa mereka nggak untung? Iya, cuma dari duit investor yang di dalam tanda petik dibakar-bakarin itu untuk dapat data itu yang mahal, data kita ini yang sebenarnya paling mahal gitu. Semua lah, coba lu di Tokopedia, di Gojek, lu sudah menyerahkan alamat rumah lu ke mereka, menyerahkan nama, menyerahkan nomor HP. Makanya kemarin sempat kasus katanya data Tokopedia bocor kan, berapa juta data orang bocor di deep web, diperjualbelikan, dan nggak terlalu mahal lah gitu harganya sebenarnya untuk data sebanyak itu. Karena itu yang mahal kan, mereka bakar-bakar uang untuk mendapatkan data-data pelanggan, untuk menambah jumlah pelanggan, karena yang dicari kan banyaknya orang yang daftar, yang make. Karena banyaknya ini yang bisa ntar mereka jual lagi ke investor ya nggak? Investor nih, startup gue udah dipakai sama 2 juta orang. Lu masa nggak mau invest ke sini? Dapat duit lagi. Dibeli ini, dibeli itu. Masuk lagi investor dari mana? Investor duitnya dari pusing. Banyak banget duit di dunia ini ya. Orang kok pada kaya-kaya banget gitu. Kalau ngeliat-liat orang-orang yang bisa kaya-kaya banget gitu, hebat bener. Jadi sebenarnya siapa yang punya duit? Kita nih orang, karena kita beli barang, akhirnya kita memperkaya brand, memperkaya ya orang-orang yang terkaya di dunia itulah. Salah satu orang, ya orang yang gak usah yang di dunia deh, gak usah jauh-jauh, Jeff Bezos dan lain-lain. Ya kalau kita lihat list orang terkaya se Indonesia aja lah, berarti kita kan memperkaya mereka itu dong. Ya nggak, bener nggak? Kita memperkaya mereka itu dengan belanja, dengan beli-beli barang lah kita. Berarti sebenarnya kita yang punya duit. Tapi nggak juga, karena gue dapat duitnya dari yang ngasih gue kerja. Yang duit yang ngasih gue kerja itu dapat dari mana lagi? Pusing nggak? Pusing ya? Gue aja pusing ngomongnya. Uang tuh padahal ciptaan manusia loh. Ciptaan kita, tapi kita diperbudak olehnya. Kita menghamba padanya. Pertemanan bisa rusak karena duit, men. Makanya gue gue sering ngomong juga, gue paling males kalau harus pertemanan bertahun-tahun rusak karena lu nggak mau bayar duit gue balik dan gue harus minta-minta. Fuck. Ntar kalau ditagih di masa gini, aduh lagi masa covid, susah nih, nggak ada duit. Saat minjem aja harus diburu-buru, saat balikin pusing. Udah lah ya, pusing gue. Mana? Mari kita baca email aja deh. Email paling lama 23 Mei.
belum sebulan lah ya, masih belum terlalu. Oke, udah pegel. Nggak ada yang mau brand yang sponsorin gua kursi gaming ya. Pegel tahu duduk di kursi biasa. Oke, selamat. Tidak usah baca alamat email. Selamat pagi, siang, malam Bang Gilbas, mau cerita dikit biar lega. Jadi itu aku mulai suka nontonin stand up comedy udah 4 tahun ini. Nah, beberapa komika yang aku suka tuh Panji Pragiwaksono, Coki Pardede, Tretan Muslim, dan tentunya Gilang Baskara. Oh. Singkat cerita, karena adanya wabah ini, wabah stand up comedy maksudnya. Wabah ini komika jadi lebih aktif live di Instagram. Jadi aku memutuskan untuk follow dan ngikutin live-nya. Nih dalam kurung. Nah, ini poin yang aku mau ceritakan. Apa ini perasaanku doang, Bang? Coki Pardede kalau lagi Instastory atau live IG pas dia ngehadap kamera gitu natapnya dalam banget. Tanda tanya dalam kurung. Sampai kadang aku takut, ternyata serem banget lihat Bang Coki kalau deket banget satu layar HP muka semua. Karena selama ini kan kalau lihat dari YouTube paling enggak setengah badan yang kelihatan. Nah, ini semuka doang selayar. Aku jadi deg-degan dan takut diliatin Bang Coki, padahal cuma live IG. Dan rasanya tuh kayak om-om mau nerekam ABG gitu. Jadi pas Bang Coki live IG, aku memutuskan untuk dengerin suaranya aja tanpa lihat karena seriusan serem. S.E.R.M. BTW Bang Coki mirip sama Deddy Susanto gak sih? Baru sadar pas lihat mukanya dari deket, apa perasaanku aja. Deddy Susanto siapa ya? Yang psikolog di Sinyalir Bohong itu ya, yang suka pelecehan. Bener, agak mirip sih. Gue lupa muka Deddy Susanto itu. Ya itulah ya. Nah itu aja, makasih sudah dibacain. Aku nggak tahu mau cerita ke siapa. Ke ortu nggak mungkin, ke teman deket. Nggak ada yang kenal Coki Pardede. Jadi ku ceritakan sini, barangkali Bang Gilang sempat bertemu Coki Pardede dan sampaikanlah keresahanku. Terima kasih banyak, sampai jumpa. Ya masa gue ketemu Coki tiba-tiba, Cok, ada yang bilang muka lu serem. Aneh banget. Lu juga aneh. Kalau gak punya teman cerita emang gak harus diceritain kali. Lanjut. Pertanyaan sama subjeknya. Nama emailku palsu Mas Gilbas, tapi kisahku enggak. Emailnya palsu. Berarti emailnya baru dibaca ya. Senja pagi. Senja pagi emailnya. Aku adalah mahasiswa magister double degree di salah satu kampus. Aku suka kuliah, tapi bukan karena aku pintar atau ingin terakui. Karena punya banyak gelar. Bukan juga karena pekerjaan. Aku suka kuliah karena aku cuma punya dunia ini doang. Aku gak punya dunia lain selain kuliah. Oh iya, aku perempuan dan sudah kerja. Risih banget kalau ada yang nanya ngapain sih kuliah terus, gak eman-eman apa sama uangnya. Biasanya aku jawab hehehe. Tapi dalam hati aku pengen ngomong duit gue, ngapa lu yang ribet, mau ku apain juga uangku. Jawab gitu dong. Gak usah dalam hati. Jawab di mukanya, kalau bisa jarak 2 cm dari hidungnya. Aku jawab hehe karena dengan mereka bertanya seperti itu berarti mereka bukan orang terdekatku, betul. Bukan pertanyaan berbobot, bukan pertanyaan yang butuh dijawab dengan diskusi. Dan aku bukan tipe manusia yang butuh dimengerti semua orang. Aku kuliah ya karena aku suka. Kalau ku jawab aku gak punya dunia lain, gimana? Kalau ku jawab aku gak punya dunia lain, ntar mereka malah nganggepnya macam-macam. Ribet. Jadi ku jawab aja hehehe, terus kubiarkan mereka mengoceh, meski sebenarnya kadang kupikirin juga karena bikin dongkol. Seperti yang sudah sering saya bilang juga, seperti sebuah kutipan pernah berkata, Anda tidak perlu menjelaskan diri Anda ke orang lain. Because those who mind don't matters, and those who matters don't mind. Tuh, gak penting. Orang yang pengen tahu itu gak penting di hidup lu. Gak perlu lu jelasin. Capek. Kalau Mas Gilbas sebenarnya pengen jawab apa kalau ditanya kok kuliahnya gak dikelarin? Jawab apa ya? Gue kalau ditanya dulu gue bilang males. Emang sejujurnya dulu gue males skripsinya. Plus ketemu stand up jadi udah jadi udah punya duit sendiri terus jadi makin malas, ya udah semakin gak ada selesai gitu sih. Iya, aku jawab gitu sih, biasanya males skripsinya karena kuliahnya sih selesai semua kelasnya, skripsinya enggak. Terima kasih udah dibacain Mas. Akhirnya dibaca sama orang yang ku DM gak dibales. BTW emang sih aku DM-nya gak jelas GJ gitu, nulis namamu satu huruf dari G dan I. Kalau dibalas malah
nggak wajar, hehe. Oh, Anda pernah DM saya. Jarang emang gue balas DM. Kadang jarang baca juga gitu. Suka banyak atau suka nggak pernah. Soalnya notifnya juga gue matiin, notif DM Instagram tuh gue matiin udah dari lama biar nggak ribut dan ribet kayak bunyi-bunyi. Jadi jarang gue buka kecuali kalau ada yang mention di story. Kadang-kadang itu kan masuk ke yang apa sih, notification. Kalau harus buka DM-nya jarang-jarang. Bukannya nggak pernah tapi jarang sekali buka-buka gitu. Oke, ini lanjutin berikutnya. Jangan sebutin nama emailku ya kak, aku ngikutin podcast kakak dari awal sampai sekarang dan selalu nungguin episode barunya. Jadi aku mau cerita, aku baru jadian sama cowok dan waktu PDKT-an kita tuh termasuk sebentar. Terus setelah aku jadian sama dia, semua masalah di masa lalunya muncul yang aku baru tahu sekarang. Terus kemarin tiba-tiba ada cewek yang ngechat aku, kak dia tanya kalau aku pacar dia ya, dia pacarku sekarang. Setelahnya aku tanya sama cowok aku kan dia siapa. Terus pacarku jawab kalau si cewek berharap sama cowok aku tapi dia gak nanggepin si cewek ini. Setelah itu aku mulai denger sifat pacarku dari teman aku yang lain dan ceritanya itu kayak jelekin sifat pacarku ini. Kalau menurut kakak aku harus gimana? Karena bingung harus percaya yang mana. Kalau menurut gue percaya teman-temannya, karena pacar lu tuh brengsek. Gue udah tau lah, gak bener lah kalau udah sampai cewek-cewek yang ngechat gitu. Udah pasti gak usah dipercaya, pacar lu siapa suruh PDKT cuma sebentar. Gue sekarang mau jadi demotivator. Jadi gue gak mau ngasih yang baik-baik gue kasih yang jelek-jeleknya aja. Jadi yang gue kasih ini adalah kemungkinan terburuk yang terjadi gitu. Ya. Jadi silahkan aja Anda terus percaya pacarmu, percaya teman-temannya, dan percayalah kalau pacarmu itu nggak bener. Padahal si pacarmu itu masih deket sama si cewek itu, terus tiba-tiba jadian sama kamu sehingga cewek itu nanya-nanya, kok dia udah pacaran aja sekarang, sedangkan sama aku hanya dijadikan pelarian saja. Nah gitu. Emang enak. Makasih udah bacain email keresahan aku. Sehat terus Kak Gilang biar bisa terus bikin podcast, amin. Oke lanjut. Curhat bang. Oke. Mau curhat bang, gue dari SD SMP bisa dibilang anak yang lumayan pinter. Ranking seenggaknya bisa sampai 5 besar lah. Tapi gak pernah sampai 3 besar gitu. Waktu gue SMA gue bener-bener kerja keras banget bang untuk bisa masuk jalur undangan di salah satu PTN. Akhirnya dengan segala keambisiusan gue berhasil mempertahankan juara umum 1 selama 3 kali berturut-turut bang di SMA. Sekarang yang jadi masalah gini bang, gue terbiasa dielu-elukan dan dibanggakan di mana-mana, mau di sekolah, di rumah, ataupun di society. Gue selalu dipuji bang, bahkan guru gue selalu memberikan excuse karena kepintaran gue kalau gue melanggar aturan. Sampai ada kalimat dari guru gue, kamu boleh melakukan apa saja asal kamu sepintar ... nama dia. Singkatnya, gue nyaman dengan posisi yang selalu ada di nomor 1 ini. Jujur ternyata setelah melewati semua hal ini malah jadi beban buat gue bang. Sekarang gue berhasil masuk jurusan paling bergengsi di salah satu PTN. Awal masuk gue shock karena jujur banyak banget orang yang pintar bersatu di jurusan ini. Gue ciut banget bang. Gue yang biasa ada di nomor 1 sekarang harus bergabung dengan orang-orang yang mungkin juga nomor 1 dari society yang berbeda. Gue merasa tertekan ketika melihat ada banyak orang pintar di sekeliling gue. Ternyata ambisi gue selama di SMA bikin gue sangat kompetitif dan ingin selalu ada di nomor 1 tanpa mengenal lingkup yang baru ini. Tapi nyatanya gue gak bisa mengakui keadaan kalau gue gak sepintar itu. Lucu ya bagaimana society bisa membentuk sifat dan perilaku seseorang. Oh ya tentu, sangat berpengaruh. Gue yang sekarang jadi lebih sering minderan bang. Ternyata gue yang dulu pintar gak sepintar itu juga dinilai dalam populasi yang lebih luas. Tamparan juga buat gue bang karena terlalu merasa di atas awan. Haha. Gue minder banget sampai semester 1 gue nangis setiap hari. Homesick, tertekan, dan minder yang sangat luar biasa. Bahkan serasa udah mau nyerah di semester 1 ini. Sampai nyokap gue bilang, kalau kamu emang gak kuat gak apa-apa. Mumpung masih semester 1, kamu bisa cari yang lain. Gue di sini malah makin nangis bang. Sedih rasanya nyokap sampai ngomong gitu. Gue bingung sama diri sendiri dan gue gak tahu gimana cara bersikap dengan kondisi gue yang udah berubah. Gue sadar gue gak bisa selamanya ada di nomor 1, tapi gue juga terlalu gengsi untuk mengakui kalau gue sekarang gak bisa ada di posisi itu. Yang gue lakukan saat ini hanya berusaha supaya gue bisa catch up untuk setidaknya menjadi bagian dari klasemen atas mahasiswa. Mungkin sisi positif dari ambisius? Haha, mungkin. Oh iya bang, tahu gak hal yang lebih buruk? Gue sekarang selalu menilai diri gue dengan angka di atas kertas. Ya betul bang.
nilai dalam tanda petik. Gue selalu menilai diri gue berharga kalau nilai gue udah mencukupi standar gue. Kadang lebih parahnya gue selalu menilai semua orang adalah saingan yang harus dilawan. Gue selalu lihat ada di posisi keberapa gue di antara kelompok gue itu. Dan jujur ada kepuasan kalau gue bisa ada di nomor 1 dalam komunitas yang lebih kecil. Gue tahu ini gak sehat bang, gue sadar betul. Padahal gue sekarang kuliah selalu disadarkan bahwa belajar itu bukan untuk jadi nomor 1, tapi untuk bisa berguna di masyarakat kan. Tapi pride gue masih terlalu tinggi untuk hal semacam posisi dalam tanda petik. Makasih bang udah mau bacain. Gue sekarang sedang berjuang untuk bisa bernamai dengan segala yang gue alami. Kalau bang Gilang ada saran, I would like to listen. Emang enak. Ini gue serius dulu ya. Enggak sih, gue gak pernah serius dari awal juga bikin podcast ini. Ya mungkin kalau sisi positif kompetitif, lu bisa nonton The Last Dance, lu lihat Michael Jordan betapa dia kompetitifnya jadi orang dan betapa dia harus menjadi nomor 1 in everything. Ya walaupun akhirnya dia berhasil sih, maksudnya tapi dengan segala macam yang harus dia korbankan, segala macam yang harus dia lewati untuk selalu bisa menjadi yang terbaik di posisi dia dimanapun gitu. Mungkin ini lu tuh lagi ngalamin yang namanya tadinya lu tuh ikan besar di kolam kecil, hanya di lingkungan sekolah, SMA, SMP lu dari juara 1 terus, akhirnya pas kuliah lu masuk tuh. Lu jadi ikan kecil di kolam besar lu sekarang. Sebenarnya lu udah naik level, lu ikan kecil di kolam besar loh. Lu tadinya ikan besar di kolam kecil, yang lainnya ikan kecil semua. Lu ikan besar ya udah lu pasti lu makan semua. Sekarang lu jadi ikan kecil di kolam besar. Enggak, lu berarti sekarang jadi ikan besar, ikan dengan ukuran yang sama tapi kolamnya lebih besar. Dengan banyak ikan-ikan yang ternyata seukuran sama lu dan yang harus lu lawan. Ini masih kuliah men, lu ngerasain nanti di dunia kerja mungkin lebih gila lagi yang lu rasain. Ya kalau menurut gua itu tandanya lu sekarang lagi naik level aja dan lu belum siap aja dengan ini. Lu baru semester berapa sih? Lu bilang semester 1 kan nangis terus sekarang. Ya itulah intinya. Tentu gue gak bilang lu hal yang buruk lah. Ya iyalah lu ranking 1 terus mah hal yang bagus sebenarnya. Bagi lingkungan. Tapi bagi pribadi gak tahu deh. Gue juga pernah dengar soalnya ada temen gue yang dapat di sekolah dapat nilai 98 aja nangis. Karena biasa 100. Gue sekali lagi gue gak bilang ranking 1 terus itu jelek ya. Gue sih ngomongin diri gue sendiri aja. Gue tuh sangat average. Satu-satunya ranking 1 yang pernah gue dapetin tuh kelas 1 SD. Dari kelas 2 sampai kelas 6 tuh gue emang selalu di kelas berbakat namanya di SD. Tapi biasa aja, gue merasa berbiasa aja. Dan memang gue gak berbakat juga. Berarti gue itu di antara dulu kan kelas Al-Azhar tuh cuma sampai kalau gak salah cuma 5 kelas ya. Gue yang sekelas terbaiknya aja lah ya. Tapi segitu aja. Gue pun swasta kan dikit banget gitu. Gue sekelas paling cuma 2, gak nyampe 30 orang. Gue udah di kelas berbakat terus tapi gue merasa biasa aja. SMP biasa, SMA biasa, walaupun masuk SMP dan SMA unggulan tapi secara pribadi gue biasa aja gitu ya. Kuliah aja males, skripsi gak selesai, pernah hampir gak naik kelas pas SMA. Gue sangat biasa tapi gue menikmati segalanya gitu. Gue gak pernah ngerasain yang lu rasain gitu. Ketemu siapa gue gak pernah minder. Pindah SMP ke SMA biasa aja. Ketemu orang baru, pindah ke kuliah juga biasa aja. Karena naik turun dan selalu average gitu gue. Mediocre lah. Jadi gue gak pernah ngerasain yang lu rasain gitu. Jadi gue baca cerita lu, gue jadi bersyukur gitu. Gue gak pinter-pinter amat. Atau paling gak selalu juara 1 gitu. Pusing juga jadi orang kayak lu ya. Tapi mungkin dari sisi demotivasinya adalah ternyata lu gak sepinter itu emang. Harus mengakui kalau di atas langit tentu sudah pasti di atas langit sudah pasti ada langit lagi. Nggak apa-apa sih, ini menurut gue lu fase aja men. Lu kan masih awal 20-an berarti kan umurnya, baru masuk kuliah. Santai. Penting tanda seru. Nah emailnya subjek ini email baru ya. Bang, aku sering ngira koneksi internetku gak bagus. Ternyata abang emang diem. Udah itu aja. Aku gak ada masalah. Cuma tes aja. Memang. Dari tadi juga kan. Gue banyak diem kan. Karena mikir. Namanya juga tidak
di skrip semua hanya keluar sekenanya dari otak dan gak gue edit gitu, biar natural aja kayak orang ngobrol. Lu kan gak ngomong sama robot nih, gue bukan AI. Lanjut. Kenapa lu cuma email? Bang, jangan dibaca nama emailnya. Udah gak ada isinya tapi aneh lu. Kenapa cuma Bang, jangan dibaca nama emailnya. Oke lanjut. Butuh wejangan bang. Sariawan sakit bener. Halo bang, gue mau cerita. Gue suka sama seorang cewek, tepatnya adik kelas udah 2 tahun bang. Tapi begonya gue gak kenal dia bang. Gue suka dia dari pandangan pertama. Gak tahu aja gitu, takut banget PDKT. Karena gue takut ditolak bang. Karena gue sayang banget sama dia, gue selalu pendam. Celah lu, gak pernah ngomong, gak kenal, sayang lagi. Cowok katro emang. Gue selalu pendam rasa sama dia, sering insecure sama diri sendiri karena gue orangnya konyol banget. Selama 2 tahun itu cuma bisa nangis bang lihat orang punya pacar. Gue iri, tapi gue tahu bahwa mereka yang punya hubungan juga pasti iri sama yang jomblo karena lebih bebas aja gitu. Tapi kalau gue sih, kalau berhasil dapetin dia, gue jaga-jaga dia banget. Gue sayang banget, tai lah lu dapetin. Lu kenal aja belum? Penasaran banget apa jawaban dia. Please bang, beritahu gue apa yang harus gue lakuin. Karena selama 2 tahun ini gue gak bisa ngomong sama cewek, selalu grogi semenjak sayang sama dia. Dan gue selalu insecure sama cewek gitu. Kalau gue di mall lihat cewek cantik, gelisah banget gue bang. Seperti ngerasa gak pantas aja di hadapan mereka gitu. Kalau menurut lu bang, di hadapan mereka gitu, kalau menurut lu bang, ini tanda tanya kali harusnya ya. Maaf bang, kalau cerita gue abang kagak ngerti. Gue tulis ini tangan gemeteran banget plus lega karena seperti ngomong di depan idola sendiri. Email lu gambar anime sih. Lu 2 tahun lama banget men. 2 tahun gue kayaknya gak pernah demen sama cewek sampai 2 tahun. Tapi sampai gak ngomong sama sekali gitu. Lu nih umur berapa sih? Itu gak bilang sih. Adik kelas 2 tahun. Gue asumsi lu SMA kali ya. Gimana ya? Gue pacaran juga gak sering sih. Pengalaman kenalan sama cewek juga gak banyak. Jadi mungkin lu bisa coba cari kenal sama temennya dulu. Yang cowok, masa lu gak punya adik kelas cowok temenan sih yang kenal sama dia juga. Nah baru dari situ bisa lu ajak bareng. Nah di situ baru bisa nggak di setting untuk nggak sengaja gitu kenalan. Dari situ bisa lah. Lu jangan kayak apaan gitu udah 2 tahun cuma nggak kenal aja enggak. Kenal aja enggak tapi sayang. Fuck. Men lu jangan sedih-sedih amat dong. Paling nggak kenal dulu gitu, deket sebagai teman, tapi lu udah sayang. Ini kenal aja enggak udah sayang. Ada aja dah. Kocak lu. Gitu cari temennya teman biar kenal gitu. Ini siapa nih? Mencoba biar lega. Ini email baru ya. Gue masih bernama titik-titik, jangan disebut. Dari part 1, 2, 3 kemarin banyak cerita yang rumit yang ditanggapi abang. Di part 3 jawaban abang, ya kalau gak mengganggu hal penting di hidup lu, gak usah dipikirin. Ya opsi lain dari abang bilang pacarin sekalian cewek yang teman lu suka, dia cakep gak, hehe. Oh nih lu yang udah ngirim email berkali-kali ya, sampai part. Sekarang udah part. Lanjut ke part 4. Terakhirnya dia nulis, lanjut gue bahas di part 5 dan akan selalu kembali. Abang bilang gak usah karena nganggep cerita gue gini-gini aja. Oke kalau gitu sekarang gue akan stick dengan omongan gue. Gak akan gue bacain email lu yang ini. Emang enak udah nulis panjang-panjang gak dibacain. Oke lanjut. Hubungan beda agama. Mari enggak salah. Halo Bang Gilbas, semoga bahagia dan sehat selalu ya. Perkenalkan, namaku Sila dari Jogja. Aku ngikutin podcast Biar Lega sejak episode pertama. Seingatku ini pertanyaan belum ada atau pembahasan ini belum dibahas. Aku pengen Bang Gilbas bahas ini. Jadi beberapa kali aku menjalin hubungan beda agama. Terakhir beberapa bulan lalu aku menjalin hubungan dengan anak Katolik. Cela anak. Kita berjalan biasa aja sih, umur dia sekarang 28 dan belum ada tanda-tanda serius. Padahal aku selalu ngasih sinyal. Katanya, kita kan beda agama. Ya kalau gitu kenapa dimulai sejak awal? Emoticon sedih. Jadi menurut Bang Gilbas gimana soal hubungan beda agama saat pacaran ataupun untuk menikah? Bahas ya Bang. Gila gue nikah aja belum. Kayaknya gue pernah bahas juga di episode minggu lalu kali ya. Gue biasa aja. Kalau nanya menurut hubungan beda agama, menurut gue biasa aja gitu. Sekali lagi gue pernah ngeliat orang yang nikah seagama tapi tampak tidak bahagia gitu dengan pilihannya. Gue ketemu yang nikah beda agama bahagia-bahagia aja gitu.
Dan kebalikannya gitu, semua bisa terjadi. Sekali lagi, tidak ada yang pasti di bumi ini kecuali mati dan pajak. Karena gue baru dapat surat pajak denda dari 2017 baru dikirim sekarang, dan gue harus bayar. Ya itulah. Jadi menurut gue biasa aja. Kalau menurut lu bisa dijalanin, jalanin aja. Slow. Ya kecuali kalau masalahnya gini ya, tiba-tiba dibilang kita kan beda agama, ya kan dari awal juga udah tahu beda agama. Apa pacar lu ini jadi Katolik di tengah-tengah pacaran? Kan enggak. Jadi menurut gue biasa aja, dan itu urusan masing-masing. Dan kalau menurut Anda menyenangkan, ya jalanin aja. Iya, ya ada, gue punya kenalan yang beda agama menikah dan udah cukup lama nikahnya dan punya anak baik-baik aja gitu. Ada yang nggak baik-baik aja, ada yang seagama pun yang baik-baik aja dan yang tidak baik-baik aja ada. Karena masalah kan ada aja gitu ya, mau seagama. Ya emang kalau mungkin kalau dengan nikah berbeda agama mungkin jadi nambah satu titik lagi masalah, tapi kan masalah lain pasti akan selalu ada gitu. Siapa tahu ada saling melengkapinya. Mungkin secara agama beda jadi masalah, tapi di sisi lain ada yang lain-lainnya tidak menjadi masalah. Siapa tahu kalau orang yang seagama dari sisi agama tidak masalah, tapi di sisi lain-lainnya ada masalahnya. Gitu aja. Adil kok semua. Semua orang adil mendapat masalahnya di dunia ini. Oke, lanjut. Nanya doang, curhat kagak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Emang gak harus curhat sih. Kali ini saya tidak ada niatan curhat, Mas Gilang. Saya cuma mau nanya, Mas Gilang, perawatan rambut pakai apa aja sih? Rambut saya kan panjang dan keriting juga, cuma nggak sekeribu Mas Gilang sih. Tapi rambut saya masih sering rontok. Padahal udah coba pakai shampoo dari Lifebuoy sampai Body Shop. Vitamin juga udah pakai, geram juga lama-lama. Tapi mau dipotong kan sayang. Udah Mas, mau nanya itu aja, thanks. Gak ada, gue mau cuma sampoan doang. Perawatannya. Gue dulu kayaknya juga sempet deh. Kayaknya sampai sekarang sempet rontok. Apa? Gak pernah merhatiin lagi sih. Cuma suka lah kadang-kadang rontok-rontok gitu. Nggak tahu sih. Tapi kalau gue tuh kan dulu pernah ada titik waktu kuliah tuh gue ketombean. Gue kenapa gue ketombean ya? Itu kan ketombean tuh kan kayak ngelupas kulit kepala gitu kan. Terus tangan gue tuh suka ngelupas kulitnya. Telapak tangan gue tuh paling nggak setahun ada sekali atau 2 kali lah yang kering sampai ngelupas gitu, kulit tangan. Setelah gue pikir-pikir kenapa gitu, gue selalu mikir kan ini sesuatu yang muncul secara berkala, tapi kayaknya gue nggak nemu penyebabnya gitu. Setelah gue pikir-pikir kayaknya karena stres deh. Kalau dulu waktu kuliah kan sama tuh, kelopak tangan ngelupas sama ketombe kan kulit kepala ngelupas selalu muncul kalau gue deket UAS, deket UTS gitu. Jadi kayaknya secara tidak sadar kita ada stres atau ada kepikiran sesuatu sehingga tubuh menunjukkan gejala-gejalanya gitu. Tapi kita tidak menyadari itu kalau kita stres. Kurang lebih sih kayak gitu. Jadi mungkin ada lu yang pikirin atau apa sehingga mengakibatkan rontok. Nggak tahu sih ngaruh apa enggak. Ini kan hanya dari kesotoyan. Ya kayak gitulah kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atau penyakit lainnya atau jawaban lainnya mungkin emang lu udah nggak kuat aja kali. Akar-akar itu lu udah nggak sehat pala lu. Ekspektasi, nama email nggak usah disebut ya bang. Halo Bang Gilbas, nama gue Trisna, mau curhat nih biar lega. Gue memilih curhat ke orang yang nggak dikenal karena gue nggak bisa curhat seterbuka ini ke orang yang dikenal. Maaf kalau kepanjangan. Akhir-akhir ini gue lagi sedih bang, soalnya kuliah gue sepertinya harus ditunda dulu. Alasan kuliah gue ditunda adalah kendala biaya dari orang tua. Gue kecewa banget bang, padahal bapak gue dulu yang nyuruh-nyuruh gue buat kuliah dan ngasih ekspektasi gitulah kalau bakal ngusahain apapun buat gue bisa kuliah. Tapi sekarang pas gue udah beneran mau masuk kuliah, dia malah kayak blank gitu sama rencana-rencana kuliahin gue. Dan beliau juga gak ada usaha lain sama sekali. Itu sih yang bikin gue masih kesel. Jujur gue kecewa banget kalau emang dari awal gak dikasih ekspektasi tinggi, mungkin gue juga gak bakal sekecewa ini. Rasanya pengen pergi aja dari rumah biar bapak gue tahu gimana dalamnya rasa kecewa gue. Tapi di satu sisi gak tega sama ibu kalau harus nunjukin kesedihan di depan dia. Jadi pura-pura santai supaya ibu gak kepikiran. Menurut tuh gue harus gimana bang? Wow, kompleks ya. Mungkin lu bisa
karena lu kecewa sama bapak lu kan, karena dibilang mau ngusahain kuliah tapi ternyata di tengah-tengah tertunda. Mungkin lu bisa melampiaskan ke ibumu nggak ya, karena lu nggak mau nunjukin kesedihan depan ibu lu ya. Gimana, karena harus dikeluarin sih ke orang, karena kalau lu ngelimpahin ke gua ya mungkin lu lega, tapi tidak, gua kan nggak akan ngomong ke bapak ibu lu juga gitu. Mending lu ngelimpahin ke orang yang misalnya ke nyokap lu, terus nyokap lu bisa cerita ke bapak lu kalau anak kita merasakan kekecewaan ini gitu. Nggak tahu sih. Wah, udah azan maghrib nih, tanggung lantar lagi. Iya, siapa tahu kalau lu cerita ke ibu lu bisa ngomong ke bapak lu, terus lu biar tahu kalau lu tuh kecewa, kalau lu tuh sebel, kalau lu tuh jatuh ekspektasinya, kalau lu tuh jadi karena lu udah ngarepin banget, lu udah dijanjiin mau kuliah tapi ternyata begini, kayak gitu loh. Tapi nggak tahu sih, takutnya gue percuma juga gitu ya, lu lega tapi lu akan tetap merasakan kekecewaan gitu, itu gitu. Karena gue nggak bisa ngomong apa-apa juga ke bapak lu. Begitu sahabat. Ya semoga dapat itu deh ya, dapat solusi. Gue juga bingung sih. Ya gue kebayang sih jadi lu lagi enak-enak kuliah gitu, lagi seneng-senengnya, mungkin udah tahu nih lu lagi mau kuliah mau apa segala macam, tapi ternyata ekspektasinya harus dijatuhkan karena sesuatu yang di luar kendali lu. Sekali lagi ini kan di luar kendali lu ya, lu nggak bisa ngapa-ngapain juga, nggak bisa maksa bokap lu untuk kerja, atau mungkin lu bisa kerja cari duit untuk biayain kuliah ya, entahlah. Semoga dapat solusi ya. Ya gue nggak bisa ngasih apa-apa. Gitu aja sih, maksudnya dibacain. Semoga sehat dan bahagia selalu buat panggil Bas ya. Terima kasih. Kirim email lagi biar lega. Bang Gilbas habis dengerin podcast tentang The Last Dance kemarin, jadi penasaran, pernah nonton film atau ngikutin serial Korea di Netflix ya? Di Netflix serial Korea belum sih, tapi gue udah paling Kingdom. Tapi yang lain-lain kayak gue sih pengen, karena kebanyakan yang pengen ditonton gitu, jadi gue belum mulai gitu. Gue penasaran sama Reply 88 itu. Hospital Playlist juga katanya oke ya. Kalau film mah banyak yang udah gue tonton Korea dari lama, tapi bukan di Netflix sih. Film-film kayak detektif gitu-gitu, film-film misterinya, thriller tuh Korea bagus-bagus menurut gue. Kayaknya pernah gue bahas juga deh. Begitulah. Teman-teman aku termasuk yang cowok-cowok yang tadinya anti sekarang jadi ngikutin serial Korea nih gara-gara PSBB ini. Udah gitu aja, terima kasih. Iya, kayaknya cowok-cowok tuh karena udah terlalu image-nya Korea tuh boy band, padahal ya mungkin di industri musiknya nggak cocok pada cowok-cowok mungkin, tapi dari sisi film series harusnya cocok sih, karena ya keren-keren emang, dari segi produksi keren-keren. Oke, lanjut. Udah jam berapa? Udah berapa lama sih? Terakhir kali ya. Terlalu bahagia. Halo bang, pengen cerita biar lega. Lo takut nggak bang pas di mana lo merasa terlalu bahagia? Soalnya yang gue rasa setelah merasa terlalu bahagia nggak lama habis itu selalu ada kejadian buruk yang datang setelahnya. Apapun itu kejadiannya. Soalnya kemarin beberapa hari sebelum email ini dikirim, mantan gebetan gue yang dulu ngilang begitu saja, yang buat gue down seketika, tiba-tiba balas respon WhatsApp gue bang. Say hello, seakan-akan apa yang dia lakukan itu adalah kesalahan sepele yang menurut gue dia cari pembelaan dalam tindakannya. Minta maaf iya. Gimana? Say hello seakan-akan apa yang dia lakukan adalah kesalahan sepele yang menurut gua dia cari pembelaan dalam tindakannya. Minta maaf iya, cuma kayak lu sih berekspektasi lebih ke gua dalam pengharapan. Tapi kan namanya juga gebetan, pengharapannya ya jadian, cuma ya gitu menghilang gitu aja tiba-tiba. Gue ya otomatis seneng dong sama cuma euforia itu hanya datang di hari itu aja. Besoknya nggak ada kabar lagi, dia ninggalin gue lagi seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Besoknya another woman, oh ini cowok ya dia ya.
another woman, ya salah satu wanita yang pernah deket sama gue juga, bukan wanita yang tadi. Dia WhatsApp gue tiba-tiba dan bilang, jangan ganggu dia lagi. Katanya dia udah punya pacar dan mau nikah katanya. Dalam pikiran gue ini pasti terjadi. Cuma anehnya seharian itu, feeling gue rasanya nggak enak, nggak nyaman aja. Tahu-taunya beneran pas malamnya begitu kejadiannya. Biasanya gue bisa berdamai dengan kondisi, cuma ya down gini tuh jarang terjadi. Menurut lu gimana, Bang? Lo suka takut saat terlalu bahagia kah? Terima kasih udah dibacain, semoga sehat selalu. Hubungannya apa ya sama terlalu bahagia ya? Oh, maksudnya pertama lu bahagia karena mantan gebetan ngechat. Senang, cuma euforia datang hari itu aja. Besoknya nggak ada kabar lagi, dia ninggalin gue lagi. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Besoknya another woman tiba-tiba bilang jangan ganggu lagi. Oh, maksudnya karena lu terlalu bahagia di awal si mantan gebetan ngechat lu, tahu-tahu besoknya malah dapet chat yang sedih gitu ya, karena awalnya lu merasa terlalu bahagia. Menurut gua nggak apa-apa lah. Tapi tunggu. Menurut gua, masa sih yang di chat pertama tuh membuat tuh sebahagia itu? Cuma paling seneng aja kan, karena dia ngechat lagi, ya nggak? Habis itu kan juga ninggalin lagi kata lu kan, besoknya nggak ada kabar lagi. Tapi gue nggak pernah takut sih. Kalau lu tanya pertanyaannya pernah takut nggak terlalu bahagia, nggak pernah kayaknya. Kalau lagi seneng ya dihabisin aja senengnya. Justru karena lu tahu semuanya sementara, ya nggak? Lu tahu sedih itu sementara, seneng itu sementara, kaya sementara, miskin sementara, susah sementara, seneng sementara. Jadi mumpung nih lagi di titik bahagianya, ya udah bahagia aja. Atau lagi dapet senengnya, ya udah seneng aja. Lakukan hal menyenangkan, berbagi sama orang. Karena lu tahu nih seneng semua, maksudnya semua nih tidak ada yang selamanya gitu. Akan ada masanya lu sedih lagi, akan ada masanya nggak bahagia lagi. Jadi mumpung lagi ada masanya ya udah aja nikmatin, ya nggak sih? Nggak usah takut gitu. Jadi menurut gua nggak usah jadi wah takut lah terlalu seneng, nanti abis ini pasti ada suatu hal yang sedih. Kayak orang kan, aduh biasanya kalau ketawa terlalu bahagia nih siangnya malamnya pasti bikin sedih nih. Justru karena lu ngomong gitu jadi kejadian beneran menurut gua, jadi ada yang sedih. Jadi ada hal yang menyedihkan datang. Kalau menurut gue ketawa aja lah. Sedih aja kalau emang itu bikin lu ketawa siang itu, nggak usah takut malamnya kenapa-napa, aneh orang. Terus karena lu tahu semua hidup akan mati ujungnya, terus lu jadi takut hidup. Wah, filosofis sekali kan gue. Ya enggak dong tentu. Atau intinya emang lu belum saatnya aja kali punya cewek. Gitulah. Gak usah takut-takut lah, bahagia kok takut. Orang mau nyari bahagia, lu takut bahagia. Alright, itu terakhir tadi emailnya udah akhir Mei, 31 Mei, berarti udah masuk email bulan Juni. Sabar-sabar ya yang belum dibacain, mengantri biar podcastnya gak kepanjangan. Alright, terima kasih banyak yang sudah mendengarkan, akan segera saya upload. Itu aja. Terima kasih, stay safe, selalu jaga kesehatan. Semoga baik-baik aja semuanya, lancar-lancar yang ingin dikerjakan. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.